Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pada siang hari ini kita akan mempelajari metode pembelajaran bahasa Arab. Dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Ansari MFDI. Kami dari kelompok tua yang beranggotakan Jari Saputra, Nurhariza, Karimah. Oke, langsung saja ke pembelajarannya. Metode gramatika dan terjemahan. Pada metode grammar, siswa mempelajari kaidah-kaidah gramatika bersama-sama dengan daftar atau kelompok-kelompok kosakata. Kata-kata tersebut kemudian dijadikan phrase atau kalimat berdasarkan kaidah-kaidah lebih diutamakan daripada penerapannya. Keterampilan lisan seperti falafalan tidak dilakukan. Metode ini mudah penerapannya karena guru tidak harus fasih berbicara bahasa yang harus dipelajari, sedangkan evaluasi dan pengawasannya juga tidak sulit. Metode translation berisi kegiatan-kegiatan penerjemah teks yang dilakukan dari hal mudah ke hal yang sulit. Pertama, dari bahasa sasaran ke bahasa ibu dan sebaliknya. Penerjemahan teks dilakukan dengan cara menerjemahkan kata per kata maupun gagasan per gagasan, termasuk ungkapan-ungkapan idiomatik. Ciri-ciri metode grammar translation. Yang pertama adalah mengajar dimulai dengan memberi kaidah-kaidah gramatika dan mengacu pada kerangka gramatika formal. Yang kedua, kosakata yang diajarkan bergantung pada teks yang dipilih, sehingga tidak ada kesinambungan antara kelompok atau daftar kosakata yang satu dengan yang lain. Ketiga, penghafalan dan penerjemahan merupakan ciri kegiatan yang menonjol, yaitu menghafal dan menerjemahkan kosakata dan kaidah gramatika. Empat, menghafal tidak diajarkan atau sangat dibatasi hanya pada beberapa aspek saja. 5. Lebih menekankan pada keterampilan membaca dan menulis daripada menyimak dan berbicara. Teknik-teknik dalam grammar translation method. Pertama adalah terjemahan dari bahasa sastra. Kedua, membaca pertanyaan pemahaman. Yang ketiga, menghafal. Yang keempat, antonim atau sinonim. Yang kelima, menggunakan kalimat luas atau umum. Keenam, mengakui. Ketujuh, komposisi. Kelapan, penerapan aturan yang deduktif. Apa saja kekuatan dan kelemahan metode gramatika dan terjemahan? Di antaranya adalah, kita mulai dari kekuatan. Kekuatan metode gramatika dan terjemahannya di antaranya, yang pertama, tidak membebani dan memberatkan instruktur dalam pelaksanaannya, khusus bagi para tenaga pengajar yang tidak mempunyai kompetensi dalam kefasihan, mempunyai peluang besar mengajarkan metode ini. Yang kedua, instruktur tidak harus mampu menguasai bahasa yang diajarkan tersebut, sepanjang ia hafal tentang kaidah-kaidah tata bahasanya. Yang ketiga, mudah dalam pelaksanaannya, serta tidak memerlukan tenaga dan waktu terlalu banyak, juga ekonomis. Yang keempat, tidak mengharuskan instruktur secara khusus memiliki basis pendidikan bahasa ataupun pendidik. Yang kelima,
sangat sesuai dengan jumlah peserta didik dengan jumlah yang banyak. Yang keenam, evaluasi yang digunakan dalam metode ini tidak memberatkan, namun menjadikan tenaga pengajar kesulitan dalam membuat instrumen evaluasi. Yang ketujuh, mahara bahasa yang dihasilkan dari metode ini berupa keterampilan membaca teks-teks bacaan, keterampilan menulis dan menerjemahkan, memiliki perbendaharaan kosakata, perbendaharaan kosakata yang banyak, baik dalam bentuk jumlah, susunan kata maupun kalimat. Hal inilah yang membedakan dengan metode lainnya. Yang lalu kelemahan metode gramatika dan terjemahan di antaranya ialah tidak memperhatikan keterampilan dasar dalam berbahasa, terbatasnya kegiatan belajar bahasa karena guru yang aktif di kelas, hanya fokus pada terjemahan yang sifat sebagai pengganti media pembelajaran. Yang ketiga, maka banyak banget sudah. Dalam metode ini hanya menekankan pada pembelajaran terkait bahasa, bukan materi bahasa. Yang keempat, bahasa keterampilan bahasa yang disajikan terpisah dan tidak integral. Yang kelima, metode ini monoton bagi peserta didik. Yang keenam, instrumen evaluasi yang digunakan terbatas dan sederhana. Metode langsung. Karena adanya ketidakpuasan dengan metode, qawaid, dan terjemah, maka terjadi suatu gerakan penolakan terhadap metode tersebut menjelang pertengahan abad ke-19. Banyak orang Eropa yang merasa bahwa buku-buku pembelajaran bahasa asing yang beredar tidaklah praktis karena tidak mengajarkan bagaimana berbahasa, namun lebih memperhatikan pembicaraan tentang bahasa. Karena itu, banyak kemudian bergulit ide untuk memperbaharui metode tersebut. Ciri metode langsung. Yang pertama, tujuan dasar yang diharapkan oleh metode ini adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa ibu siswa. Yang kedua, penjelasan kata-kata dan kalimat yang sulit cukup dengan menggunakan bahasa Arab dengan berbagai model seperti syarhul al-makna, muradif, sinonim, atau memakai mudladat, antonim, atau dengan syiak yang lain. Yang ketiga, guru lebih banyak menggunakan waktu untuk tanya jawab dengan siswa. Yang keempat, sebagian besar waktu pembelajaran digunakan untuk latihan bahasa seperti imla, mengulang cerita, atau mengarang bebas. Yang kelima, perhatian metode ini lebih banyak pada pengembangan kemampuan siswa untuk berbicara dibandingkan pada aspek yang lain. Teknik-teknik dalam metode langsung. Yang pertama, membaca dengan keras. Yang kedua, latihan dan tanya jawab. Yang ketiga, membuat siswa mengoreksi diri. Yang keempat, latihan percakapan. Yang kelima, isi bagian yang kosong. Keenam, perintah. Yang ketujuh, gambar peta. Yang kedelapan, menulis paragraf. Apa saja kekuatan kelemahan metode langsung? Diantaranya adalah kekuatan metode langsung diantaranya dengan kedisiplinan mendengarkan dan menggunakan pola-pola dialog secara teratur. Para pelajar bisa terampil dalam menyimak dan berbicara, sebab prioritas utamanya memang menyimak dan berbicara. Yang kedua,
dengan banyak peragaan atau demonstrasi gerakan, penggunaan gambar, bahkan belajar di alam nyata. Para pelajar bisa mengetahui banyak kosakata. Yang ketiga, dengan banyak pengucapan secara ketat serta dibimbing guru, para pelajar bisa memiliki lafal yang relatif lebih mendekati penuturan asli. Penutur asli. Yang keempat, para pelajar mendapat banyak latihan dalam bercakap-cakap, khususnya mengenai topik-topik yang sudah dilatih dalam kelas. Hal ini dapat membentuk mereka dalam menganalogika pola-pola percakapan dalam topik lain. Kelima, mempersiapkan pengetahuan bahasa yang bermanfaat bagi ujaran bahasa konkret. Keenam, cocok dan sesuai bagi tingkatan linguistik para siswa. Yang ketujuh, tuturan spontan ditampilkan. Kelemahan metode langsung diantaranya hanya dapat diterapkan pada kelompok kecil, karena metode ini mempunyai prinsip-prinsip yang mungkin dapat diterima oleh sekolah-sekolah yang jumlah pelajarannya tidak banyak, maka dimungkinkan akan kesulitan jika keterapannya pada sekolah yang jumlah pelajarannya banyak. Yang kedua, sulit menyediakan berbagai kegiatan dan situasi sebenarnya di kelas. Yang ketiga, sangat membutuhkan guru yang terampil dan fasih. Yang keempat, metode ini menuntun para guru yang mempunyai kelancaran berbicara seperti penutur asli. Yang kelima, metode ini mengandalkan kemahiran guru dan menyajikan materi, bukan buku-buku teks yang baik. Yang keenam, jika dicermati konsep yang mengatakan bahwa memperolehan bahasa ibu dengan bahasa kedua dan bahasa asing itu sama, maka secara fisiologis konsep ini tidak mempunyai dasar yang kuat. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dari PowerPoint ini. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.